Dia betelin satu-satu, dia betelin kru-krunya, menang. Asik. Dia menang, dia yang ngasih. Yoi. Ikut aliran aku. Nah. Balik lagi di gue bareng Ibel Dom Mustang. Cihuy! Season 2 Mother Father. Episode 2 Mother Father. Kali ini Kali dengan ini tema dan juga bintang tamu kita. Senior lagi. Woi. Iya, Kak. Sudah melanglang. Apa perlu saya duduk di bawah lagi? Jangan. Melanglang Nanti situ buana, melanglang buana. Buana. Living legend. Living Legend. Gila nggak? Urban Lucu. legend tuh? Urban legend. Enggak lah. Beda. Tempat dong kalau urban legend ya kan. Kalau berarti udah mitos. Ini mah nggak mitos, ini mah nyata. Betul. Yoi. Mungkin banyak menganggap di luar sana kalau misalnya B-boy itu kecil di mata mereka. Wah, Tapi mereka tidak tahu bahwa B-boy itu sebenarnya sungguh sangat besar. the mighty tiny. That's why. Pemanasan dulu makanya. Pemanasan dulu. Bian a.k.a. Create the Great. Iya. Penonton. Wow. Tepuk tangan penonton. Penontonnya lemes nih. Kurang minum. Oh, kurang minum. Oke deh kalau gitu. Ya minumin dulu. Dan emang mungkin kalau misalnya anak-anak B-boy perskenaan Oh, pasti tahu ya. udah pasti tahu sih. Udah pasti tahu, yakin gue. Udah pasti. Berarti ini acara buat gue yang orang bukan B-boy. Informasinya harus lebih tahu. Informasi. Emang kita nggak dianggap, kita juga pengen tahu. Makanya, gue juga pengen tahu. Ini kita pengen gali-gali lebih gila. dalam lagi, boy. Yoi. Heeh. Dalam seo annyeonghaseyo. Ya, Annyeonghaseyo. topinya ada antingnya, boy. Ada. Topinya ditindik. Gimana tindiknya? Enggak, kan tema gue 2 episode ini pengen belajar tentang culture Korea. Bener. Jadi emang gue pengen tahu gimana sih how to be Korean. Ya, oke. Ya? Oke. Sok berandal. Kok beranda? Enggak. Seperti biasa dong, kalau di season 2, sebelum kita nanya-nanya bareng sama bintang tamu kita punya berita. Wow. Apa itu beritanya? Oh. Di sini gue ya. Jadi saudara-saudara, Ya. Coba. Fabian aka Create the Great atau King Create. Banyak deh dia kayaknya. Nama aslinya Bian Hidranto. Fabian ya? Nama aslinya sebenarnya Theodorus Ginting. Screw your cherry garbage. Cabut. Takut dikeplak. Singakaro. Iya. Singakaro. Siang gua ketemu dia lagi. Jadi dengan nama asli Fabian Hidranto ini memiliki AKA Create the Great atau King Create. King Creed. Beliau ini salah satu legenda hidup yang masih bertahan di dunia B-boy sampai detik ini. That's right, baby. Anda sekarang nih? 3, 2, 1 masih nggak? Masih. Itu Masih. lebih 3, 2, 1 masih. Lu kasih beat langsung. Woi, tak gitu kan. Jadi Bian ini dulu sempat bergabung di berbagai geng. Bukan. Geng. Nggak tahu, salahin matadornya. Geng. Nanti Nanti kita jangan dibaca lu, jangan dibaca lu. Jangan dulu. Nanti kan kita jabarin semuanya. Geng. Dia itu salah satu anggota geng dari Lab Reds Crew. Dan juga ada $7 Crew. Fresh Socks. Tahu nggak lo? Tahu kagak? Kos kaki baru. Dan sekarang membuat kolektif bernama Urban. Urban, gua yakin lo tahu, udah pada tahu. Doi kan udah masuk ke Urban Talks. Karena kan hip hop juga sebetulnya nggak tahu tuh lahirnya kapan. Dulu nih, gimana nih? Natap nih. Sorry. Lu nggak respect Minus lu, gua Ben. nambah nih. Respect Nah, lu. gitu dong. Ya. Bernama Urban bersama Rico Lubin. Rico Lubin. Boleh sekarang disanggah. Iya. Yang mana nih?
Yang mana? Apakah Yang anda, mana yang benar? apakah nama anda benar, Febian Benar. Hidranto? Nama saya Theodorus Ginting. Saya kasih tahu tadi. Salah lagi, tolong nanti ditulis. Iya. Oh jadi ini harus konfirmasi ya? Iya, Datanya kasih benar dulu. nggak ya? Kita kan sekedar berita-berita aja. Iya. Takut kita. Kita kan dapetnya dari gogon-gogon. Iya. Gossip underground. Yo. Google Underground. Gimana? Kayak Benar. lagi di Apa yang- introspeksi nih sama Silo. Apakah betul tadi dari berita nge-WO itu? Betul Pak. Oh, Semua nama krunya bener juga. Betul, itu saya. Itu saya. geng atau gimana sih? Geng atau Iya. kru? Itu perkumpulan pencari wanita sebenarnya. Woi, PPW. Wah. Udah lama di Biro Jodoh. Bener, itu grup kru Ada boy. 3 tuh B-boy ya, crew. Lab Rats Crew, Ya. $7 Crew, sama Fresh Socks. Ya, kalau Lab Rats itu emang teman-teman yang dari Amerika. Oh, Lab Rats. Amerika. Kita ngobrol-ngobrol lagi tuh Nanti, soal nanti. itu. Amerika. Kita cuma Amerika. Amerika. Kita cuma make sure aja beritanya bener nggak nih Ya. dari itu. Dan sekarang Beritanya membuat bener. kolektif bernama Urban. Urban Inc ya, clothing. Urban Inc. Ya. Oh, Clothingan. clothing. Itu bukan Clothingan. kolektif juga bisa ya? Bisa disebut kolektif juga atau lebih memang Lebih ke tempat karaoke sebenarnya. Wow, tempat karaoke luar biasa. Hati-hati speakernya kebakaran. Clothingan, kalau Urban Clothingan. Inc clothingan lahir 2009 sampai Oh, sekarang. sampai masih sekarang. jalan, alhamdulillah. dan Urban itu berawal dari Free Magazine dulu ya, di Free, tahun Mag. 2019. Free Magazine yang kontennya street culture. Jadi Oke. kita mendorong. Awalnya gimana tuh? Maksudnya lu ngisi Iya. artikel kah atau lu bagian gimana nya tuh? Awalnya 2009 tuh. Bikin karena waktu itu tuh eranya masih yang rame banget tuh Free Magazine, kalau ke Starbucks, ke Iya. mall, Iya, betul. pasti ada aja tuh Free Magazine, semuanya lagi pimpinan, Free Magazine, cuman nggak ada yang ngeliput Street culture gitu ya. iya ya culture-nya kita tuh nggak ada Iya, nggak ada platformnya, nggak ada yang nge-highlight. Informasi ya. Soalnya pada saat Freemax itu yang di highlight itu kayak sentro klub-klub malam gitu ya. Lu sering ada kan sepatu Lu. Lempar. Betul. Betul, lempar. Gila. Nggak bakal lama ya. Gila malah gue yang diserang. Gila dia udah nyiapin nih, gue udah yakin. Nah, dia. Iya, jadi majalah-majalah itu yang gue lihat party mulu. Walaupun ya gue juga sering party sama Ibel. Yo, Cuman gua lagi. nggak Sama pernah- Ibel ya? nggak pernah iya. Lagi di bawah. Kita nggak pernah difoto Bel ya. Alhamdulillah. Karena kita di ruangan 6x9. Iya begitu. Ya akhirnya gue bikin sama Rico sama Ricky, yang ada beberapa anak-anak lagi. Nah, Ya pengen kasih platform untuk street culture karena kita juga ngerasa Rico dari streetball. Ya. Ya. Jadi kita bisa kasih lihat fashionnya siapa aja, ikonnya siapa aja, sejarahnya apa aja. Karena emang bener-bener nggak ada kan dulu juga. iya. Ya kebanyakan kalau street culture paling berita sejarah di sana, yang di sininya nggak ada. Nggak ada ya yang Kita angkat gitu pengen ya. ngasih lihat yang di sininya. Tapi ya gue setuju sih, maksudnya dengan cara berarti lu bertujuan memang untuk memperbesar lagi si Awareness culture itu tentang kan, culture kita di karena sini. lu Iya. memberikan platform gitu sebagai media. Iya, sama mengedukasi sih. Iya, pengen gitu ya. sih. Apalagi Perkenalkan. apalagi kayak erat kaitannya gitu kan B-boy sama street culture ya. Iya, Jadi akhirnya lu bikin yang si Freemax ini. iya. Dan ini kalau misalnya lu pada tahu, mungkin kalau misalnya di perskenaan hip hop, ada juga EKE dia yang satu lagi, boy. Apa tuh, Bor? Bapak B-boy Indonesia. Wih, Bapak Romo. Romo B-boy. Romo. Ayah, papi. Gue hari ini pengen roasting Dian pokoknya, bodo amat. Belum pernah ya di talk show manapun Dian di roasting. Sebenarnya gue mau roasting, bodo. Masa belum pernah? Belum pernah main dia di roasting. Terlalu banyak yang respect sama dia. Waduh. Gue dari ini pas tahu Bapak B-boy gue langsung begini Bapak nih. B-boy. Langsung begini nih. Dia Dalam bener. hidup gue begini nih. Bener. Aduh, Dan Bapak. itu nggak cuma sekedar Jakarta, Indonesia. Karena nama saya Ahong kan. Wow. Jadi di respect. Gitu men. Bapak. Bapak B-boy Indonesia. Sembarang pakai nama lu, pakai bapak lu. B-boy aja manggil bapak. Itu dia. Lu yang bukan B-boy jangan pakai jangan sebut nama. Om. Oh. Itu kenapa dibilang Bapak B-boy Indonesia? Kenapa? Ini kita juga dapat dari gogon-gogon, apalagi waktu di zaman waktu gue sempet nge-B-boy juga ya, boy. Asik. Waktu gue nge-B-boy juga, itu ibaratnya malaikat dulu kata dibilangnya. Malaikat, bukan malaikat, nabi. Oh, kalau malaikat Ini- bertanya ini- agama ini- lu apa? Iya, Oh gitu. ini majas ya, bukan beneran ya, netizen ya, gitu. Maksudnya kayak dibilang Dalam kayak- tanda kutip adalah nabi ya? Kayak nabinya B-boy gitu. Soalnya waktu pertama kali dia datang ke Indonesia, dia itu ngasih knowledge ke B-boy yang ada di sini. Kenapa bisa bilang ngasih knowledge? Karena waktu itu kan di tahun dia baru balik itu internet belum kenceng ya, Bi. Belum. Informasi belum kenceng ada ya. banget, iya. Dan tapi dia bawain VCD, men.
Wih. Anjir. VCD. Apa tuh singkatannya, Bor? Video compact disc. Iya kan? Iya benar. Pintar. Keren. Lu nonton juga nggak tuh pas kasih VCD? Gue nonton dia pas. Nah, ada lagi ceritanya. Wah, Ini siapa sih bintang tamunya kok jadi gokil, men. Panjang banget. Gokil, men. Gua kira Gokil, bentar men. doang gua di sini. Bapak B-Boy Indonesia dibilang nabinya B-Boy Indonesia juga. Karena dia bawain VCD itu waktu dia balik, dia kasih ke B-Boy Indonesia, B-Boy Indonesia atau B-Boy Jakarta. itu mulia, men. Menurut Yoi. gua dia meng-spread informasi Yoi. buat kita semua. Edukasi. Edukasi. Di sini bokep sebenarnya. Ya, bokap lu. Nggak jadi mulia jadinya. Aduh. Rusak lu. lu juga sih. Iya beneran, ya itu beneran nih. Nah, permasalahannya adalah pada saat dia ngasih VCD itu nggak mungkin dengan kayak, nih gue punya VCD gini. Siapa lu? Iya, jelas. Nggak mungkin dong. Iya. B-Boy lagi identik sama Kompetitif, suasana kompetitif ya. Yoi. Akhirnya jalan-jalan utamanya dia, jalan ininya dia, yaitu dia battlein satu-satu. Serius tuh? Dia battlein satu-satu, dia battlein kru-krunya, menang. Dia menang, dia yang ngasih. Yoi. Ikut aliran aku. Nah, begitu sih B-boyisasi ceritanya. namanya, B-boyisasi. Begitu. Dan ini jarang ada yang ngebahas topik ini di talkshow mana. Wah, keren. Udah di battle terus terima dia kasih. jatuh diangkat gini. Nggak pernah ada yang angkat berita ini, men. Di Mau talkshow tahu rahasia manapun. saya? Dikasih. Nggak- Nih. Woi, benar. Ya kan? Anda tukang menang ya? Bagian gua pas dikasih, playernya saya nggak punya, Mas. Ikut nonton. Ikut nonton nyusahin. Bener tuh, ya? Saya kiri nih, Mas. Bener tuh, ini. Gogonnya. Bener. Oh. Wih. Gimana? Mulia sih. Kira deh. Itu namanya ya sama aja kayak lu menyebarkan memberi ilmu lah. Benar. Gue ngejar pahalanya sebenarnya. Woi. Alhamdulillah. Berarti udah bukan bapak sekarang, Habib B-Boy. Habib Ustad, saya lebih Habib ke B-Boy. Ustad. Saya siap mendukung. Saya siap mendukung. Soalnya si Bian tuh dulu dia belajar B-Boy itu nggak di Indonesia dia. Belajarnya langsung di luar kan lu? Ya. Di mana, Timur? Di Amerika waktu itu di Virginia. Wah. Itu masih di Ngeri situ. banget. Dengan lu balik, terus lu langsung nyebarin apa yang lu dapat tuh ya. Lu Ya. kayak bukan nyebarin, kayak lu nularin lah apa yang lu dapat. Mengedukasi. Mengedukasi. Ngasih informasi. Kasih informasi. Betul. Nah, sekarang lu kan lagi disibuk di Urban, ada nggak sih hubungannya si Urban ini dengan B-Boy? Kalau untuk B-Boy sih kita masih support acara terus, mau produk Oke. maupun cash. Sebisa mungkin kita selalu support karena itu roots-nya kita kan. Oh, iya. Oh, at least roots-nya gua sama Rico juga kalau ada acara basket kita Dia selalu support support. ya? Acara dari hip hop atau street culture kita pasti support sih karena kita nggak mau ngelupain roots-nya. Jadi kalau Lu besar dari ikatan-ikatan- skema dan ketika lu menjalankan sesuatu lu bisa support balik ya untuk si skema Iya itu. dong. Kacang nggak lupa kulit. Iya. Yoi. 2005 kalau nggak salah itu Bian baru balik ke Jakarta. 2003. 2003. Gue nonton battle lu 2005 tuh dulu. Yang mana? Yang di Senayan. Lupa gua. Yang nama Jakarta Breakin. Oh iya di sana. 2003 nih baru balik ke Indo. Dan waktu itu B-Boy ya bisa dibilang kata skena breakdance kita tuh udah lumayan besar ya. Tapi Udah ada. Iya, tapi gayanya gitu-gitu doang, Boy. Oke. Iya. Gatal lo ini, Gatel. Gitu aja sih kayaknya. Pas Bisa dia lebih evolve nih. Pas dia balik kok ternyata gini doang B-Boy gitu. Kenapa gini gitu. Makanya akhirnya dikasih VCD itu, akhirnya mereka bisa mungkin bisa dibilang top rock ya, ibaratnya top rock ya. Apaan tuh? Top rock tuh apa sih, Bi? joget yang di atas. Yang sebelum turun kan pasti ada joget-joget di atas dulu. Di atas Oh, mana? yang sebelum guling-gulingan ke bawah kok. Iya. Kalau gua di mata awam tuh kalau B-Boy ada yang joget-joget di bawah, yang guling-gulingan tuh. Ya. Oh. Kalau top rock tuh yang di atas, Yang di atas. ya. Oh, yang gini dulu tuh. Ya. Oh, Iya. top rock. Ada juga. Dari situ ya, Bi? Ya. Dari situ tuh, Boy. Nah, gua mau nanya nih, kalau si Urban sendiri kan tuh berarti clothing ya, Clothing. gitu. Itu penjualannya udah sampai mana aja sih? Sampai sekarang. Kalau udah sampai seluruh Indonesia sih, alhamdulillah. Wih. Lu berarti baru pindah ke Urban di tahun berapa tuh? Urban ke clothingan di tahun berapa kan? Freemax 2009. 2010. Oh, setahun Oh, doang setahun Freemax-nya. Nggak nyampe setahun sih, mungkin 3 bulan, 4 bulan. Itu tapi dari 2009 pas lu ngeluarin Freemax itu memang udah kepikiran lu pengen bikin clothing Enggak. line. Enggak. Gue Jadi awalnya cuma media aja.
sebagai portal. media aja, cuman pas di dunia free magazine tuh kita udah ninggalin impact yang oke lah. Oh ada tuh ya efeknya. Ada, karena gue sama Riko ditawarin untuk jadi chief editor free magazine. Wow. Cuman kita tolak karena kita percaya nih Urban bisa gede, kita bisa lakuin sendiri gitu ya? lakuin sendiri. Berarti Urban tuh muncul di tengah Freemax-nya itu ya? Iya. Iya. Jadi ini si mafia besar pengen narik kita nih. Bilang ya kali. Duit nih katanya. Sini juga mafia gitu. Salah. Mafia ketemu mafia. Kalau Urban sendiri kan masuk di Indonesia. Ada sampai keluar nggak demand-nya itu? Demand dari Urban? Ada sih kalau di DM sih ada aja yang ke Malaysia, ke Belanda lumayan banyak. Paling jauh kemana paling jauh yang pernah lo inget deh? Kalau kirim kita jarang banget karena kan post office di sini tuh ribet dan nggak tahu berapa lama. Kebanyakan mereka nitipin ke saudaranya yang lagi mau ke sana gitu-gitu. Cuman kalau Urban sendiri kita pernah ikutan festival Indonesia di Belanda di Den Haag 2018 itu Indonesianya kan banyak banget tuh di Belanda. Jadi orang-orang situ juga udah lumayan familiar sama brand kita. Iya. Oh wow. Dan suka. Yang lu nggak jadi ngajak gue itu kan? Iya. Ngapain diajak sih? Tertarik tadi nih yang sama karir lu di Virginia. Ya. Itu awalnya gimana men? Lu di sana. Iya, lu tiba-tiba bisa b-boy. Lu pertama kali berarti di sana dong ya? sana kan? B-boy. Startnya di sana, tapi kalau ngeliat B-boy sih di Bandung. Oh, di situ Bandung awal. 88, 89 Tahun gua udah lihat. 88. Karena kan gue muda kan. Muda. 89. 88, 89 pas gue SD itu sepupu gue yang sekarang emang salah satu owner Urban, dia emang ini juga rapper juga, dia sub bass D dulu. Oh iya, gue pernah denger. Sama Dana. Iya, Dan Dana. satunya lagi Mr. D. Adri, Mr. D. Tadi. Jadi ini dia kalau pulang sekolah selalu nge-break sama teman-temannya. Temen gue masih kecil banget. Anjir. Iya. Terus ke Virginia nih. Ke Virginia karena bokap gue dibiayain S2. Cuman kata Doi ini gue nggak mau berangkat kecuali keluarga gue diberangkatin semua. Mafia beda. Boleh lu, gue bilang. Ayo papa. Ayo Dedi. Dedi Kemon. Dedi Kemon. Ya udah Akhirnya bokap lu balik, lu overstay sana? Oh enggak. Gimana mulai? Ya udah akhirnya disetujuin sama kantor. Sama kantor dia, Lu berangkat satu keluarga lah ya? berangkat ke sana. Tahun berapa tuh, Bi? 95. 95. SMP. SMP. Gak bisa bahasa Inggris sama satu kata pun gak bisa. Jadi udah langsung dilempar aja tuh gua. Hah? Iya, gitu. Oh makanya lu b-boy ya? Ah nggak perlu ngomong b-boy aja lah. Bian, how are you? Oke. Gitu jawabnya. Dia balasnya pakai bahasa tubuh. Yoi. Oh you b-boy ya? Tapi berarti 95 itu dia justru belum belajar b-boy kan? Belum. Gimana tuh ceritain dong awalnya pertama kali? Masih basket gua sama masih main agresif inline. Inline, Inline sepatu skate, roda, cuman sepatu yang roda. agresif Yang gitu-gitu kan, Ibu? Bukan gila itu mah yang Itu yang balapan itu, stasiun Solo balapan. Pas di video si inline skate ini gue lihat ada cuplikan breakingnya lagi nih. Gue jadi keinget masa lalu gitu kan. Wah, Ini kecil gua lihat di nih. Bandung Iya ya. nih, cinta pertama gua gitu. Sedap. Ya udah akhirnya dari situ dan emang 96 97 tuh emang hip hop b-boy lagi muncul lagi karena Run DMC It's Like That udah mulai ada b-boynya lagi, Eric Sermon sama itu juga udah mulai ada Crazy Legs. Jadi b-boy udah mulai muncul lagi di komersil lah. Jadi anak-anak teman-teman SMP SMA juga udah mulai nge-break, jadi belajar dari mereka. Itu lu berarti dari lingkungan sekolah dong di Virginia itu? Sekolah. Oh, 97 boy. 97. Gila World Cup Berarti di itu ya Amerika awalnya dimulai. lu Iya. 98 tertarik Prancis. buat Iya. jangan Berarti lu di Virginia dari 97 sampai 95 95. 95 sampai 2003. Lama juga 8 ya. tahun. 8. Jadi SMP, SMA sampai kuliah tahun kedua lah. Dari nggak bisa bahasa Inggris sampai katam ya. Sampai masih nggak bisa juga nih, masih belajar. ya gila. 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 Itu aja. Selama ini pakai bahasa apa tuh 8 tahun 3 sih nggak mungkin. Loh, baru jalan gerakan. Dia orang paling humble yang pernah gue kenal men di B-Boy. Bisa. Nggak serius. Ini gue punya cerita. Oke. Waktu kita beberapa kali tur kan sama Bian gitu kan, tur B-Boy. Kita ke 20 kota, 18 kota ya Bian. Waktu itu Iya. beberapa tahun berturut-turut gitu. Rating Deng. Rating Deng, Rating Boleh Power Dance. ngucapin sponsor di sini. Oh iya. Power Dance. Power Dance. Rambut gaya-gaya itu juga ada. Rambut gondrong. Rambut lu? Enggak. Ada apa? Di tour itu lu jadi judge.
Jadi juri. Iya. Dia MC-nya. Itu tahun berapa kalian tur itu yang 2012 mulai. 2012 Rating Dan itu 3 tahun ya Bel ya? Iya 3 tahun. Sampai 2016-an, 17 ya? 16-an lah. Jadi lu pas yang lagi tour itu sebagai judge di sana. Betul. Tour yang bareng sama Ibel. Yoi. Dia jurinya, gue MC-nya waktu itu, hostnya. Yoi. 20 kota tuh ya? 20 kota. Buset. Tadi ada satu tahun 20 kota, ada tahun berikutnya 15 kota, ganti-ganti gitu. Jalan-jalan mulu. Capek tuh pecah. Jalan-jalan bareng berarti udah tahu lah ya gimana-gimananya. Dan di sana boy, dan buset, gue kan nanya ke dia, Bi lu pernah ke kota ini Bi? Belum? Dateng, Nge-explore duluan. iya nggak dateng, ketemu orang b-boy, ngantri boy, Ngantri bang. ngantri salaman sama dia. Bapak. Bapak b-boy Kalau ada Indonesia. itu, kalau kita ngeliatin b-boy, oh itu anak b-boy tuh. Iya. Ngeliat bapak b-boy tuh. Ngantri boy, Buset. ngantri kayak, hah? Gue kayak, Beli ganja sebenarnya mereka. Ya. Tet begitu. ngantri deh. Ngantri terus ada beberapa momen dia ketemu sama anak-anak b-boy, pada ngomong bahasa Inggris, dia ngebalasnya Indonesia. Siapa? Gue, soalnya gue gak ngerti. Biar, gokil banget Di emang. mana gila? Di beberapa daerah masih kayak ada yang sosok bahasa Inggris, lu balasnya bahasa Indonesia aja gitu, misalkan lagi ngejuri. Oh iya. Iya, gitu. Se-humble itu dia. Jadi bikin antrian, sampai orang-orang bisa foto, bisa salaman sama dia kayak. Ya wajar lah kalau misalnya dia orang di skena bisa menganggap gitu kan berarti memang ada portofolio yang udah dibuat selama ini oleh Betul. Bapak Bian. B-boy. Gue jadi nggak berani nyebut nama gue nyari orang. Gue ngeri digebukin sama anak b-boy. Anjing nyebut nama kita aja sebut bapak loh. Di jalan digebukin gue sama anak b-boy. Nah ketika lu balik gitu, lu sempat berpikiran nggak jadi kayak lu kenapa mulai di Virginia? Jadi kayak karena memang lu ngeliat di b-boy di Indonesia, gue nggak bilang kurang bagus tapi kayak kurang informatif gitu, jadi kurang lebih informasi lagi. Iya, jadi kalau waktu di Amerika gue mikirnya masih harus berkompetisi, compete Oke. cari nama. Emang sebelum balik tuh lagi oke nih, lagi naik. Dari Virginia gue sempat ada exhibition battle di California, diterbangin 2 kali. Jadi ini gue ngerasa nih gue lagi oke nih, lagi oke. Suruh pulang. Ya, kalau gue jadi lu mah, kalau gue jadi, iya benar, kalau gue jadi lu mah overstay gue. Iya. Tapi bapaknya nyuruh. Aduh, sayang banget ya. Padahal bokap udah begini, balik nggak lo? Wah, Nanggung. set, bayang bapak b-boy itu bapaknya bapak. Oke deh, ikut pulang. Tuh sampai battle di California tuh Bi. Pernah 2 kali di exhibition. Exhibition. Lumayan dibayarin. Cuman nyokap bokap sih nawarin, lu mau kalau mau stay di sini. Terus Cuman kenapa? buat gue takut misalnya bokap nyokap sakit atau kenapa kan jaraknya nggak kayak Jakarta Bogor ya. Timbang macet doang kalau weekend itu juga. Iya, itu udah 1 hari. Gue mikirnya sih ke situ sih. Takutnya udah sakit atau apa. Gue pengen deket sama orang tua. Iya, keluarga. benar. Terus gua balik. Tapi mungkin kalau misalnya ceritanya bakalan beda kalau misalnya Bian tetap diam di sana. Iya, Mungkin Boy. B-boy di kita pun juga nggak bakalan semaju sekarang gitu. Setuju ya. gue. Ya ada andil lah untuk mending pulang aja dah. Karena gue mau family man kan sebenarnya. Woi. Nggak setuju kan? ini mulai internal jokes nih. Kalau internal family joke. man kok nggak dibawa keluarganya? Itu dia dibawa keluarga. Bandel, tapi nggak gue ajak. Terus pertama kali lu akhirnya balik ke sini, lu ngelihat skena b-boy Indonesia, apa pertama kali tuh yang lu pikirin Bi? Potensialnya sih ada. Ada. Jago, talentnya oke. Dan pasarnya Yoi. gede banget. Itu 2003. 2003. Wih, lagi hacep-hacepnya tuh B-boy. Hacep. Ya itu Ibel juga lagi hacep di situ. 2005. Mulai enak gue. Kan barang lu. Cuman secara apa namanya? Secara fisik oke lah. Secara ya cuman like-nya di creativity. Sama apa? Rutenya nih arahnya kemana, karena mereka mikirnya kalau satu b-boy bisa ngelakuin ini mereka harus belajar gaya itu. Cuman kan kalau kalau olahraga mungkin begitu kan. Cuman kalau di hip hop, kalau di b-boy ya, gue nggak tahu di yang lainnya. Kalau gue udah bikin gaya sendiri, lo jangan
ngikutin gaya gua, lo harus buatlah bikin gaya kreativitas lo, sendiri. Lo bikin gaya lo harus saling ada warnanya masing-masing. Cuman kalau anak sini pas gue lihat lah itu kan kayaknya cuman gue nggak bisa nyalahin karena dia nggak tahu kalau di sana tuh nggak boleh begitu. Oh, dia nggak tahu ininya, basicnya gitu ya. Ibaratnya kalau basket Allen Iverson ada yang crossover yang begini sekarang dipakai semua orang. Kalau di olahraga kan nggak apa-apa karena nggak ada kriteria originality-nya kan. Cuman kalau di hip hop Justru itu yang dibutuhkan ya. parah, harus lu kalau udah ngebite jiplak gaya orang di sana lu bisa dibatalin. Ngebite ya. Ngebite. Yoi. Oke, sebelum kita lanjut bareng-bareng sama Bian juga lebih dalam lagi, banyak banget men ceritanya men. Kalian. Kita belum nanya ininya di battle sama Nanti siapa. makanya Iya. kita tanya lagi lebih lanjut. Kita nanya ini dulu lah. Santai dulu. Yoi. Silakan Mas Tek. Jadi. Nih, Oke, di ini setiap nge-WW itu selalu ada pertanyaan. betul. No. Pertanyaan sugesti. Sugesti. Film atau musik apa? Film. Sebutin 2 atau 3 film yang lu selalu doyan untuk tonton. Ya, favorit lu yang bisa Atau juga, lu boleh juga atau jadi membawa kasih- pengaruh lu sampai saat ini. Kasih suges ke teman-teman yang nonton. Kalau lu emang suka B-boy nonton film ini. Terus Oh, apa. untuk Mungkin. B-boy? Mungkin Mungkin Bebas apapun. aja. Dan juga mungkin bisa jadi film favorit lu, musik lu. Ya, boleh musik. Jurusan gue film, cuman gue nggak suka nonton film, makanya gue tinggalin tuh. Jadi pertanyaan ini gue nggak tahu, gue nggak suka nonton film. Serius, nggak ada Ada satupun musik-musik. Roko. Roko. Ya, itu film yang ini bukan sih? Kita bokep. Ya! Kita bokep, Oh, Roko. Tarzan X, Tarzan. Kan? Lu kebayang kan rusaknya dia gimana itu dulu tuh? Aduh, film gue suka Lion King sih. Yang pertama tadi. Yang kartun. Ya, Kartun. betul, keren. Apalagi ya? Zaman gua kecil banget tuh. Iya, Bang. Bloodsport. Bloodsport. Pendem ya? Pendem. Pendem. Bisa getar-getar. Yang goyang-goyang, boy. Boloyong. Dulu waktu kecil Pendem, pengen pendem. jadi kayak Pendem ya. Iya, benar. Pengen nendang gitu. Lurus gitu. Keren sih. Ghost terakhir. Wih, Ghost. Ini yang bikin kendi. Alah, kendi lagi. Keramik. Iya, Demi Moore. Itu cantik banget. Kelihatan tuanya jadinya Iya. gue. Itu gue juga kata apa-apa. Iya. Nah, kamu tau film Ghost kayak gini? Oh ya, Pak. Bagus ya, Pak ya? Kamu tonton itu ya. Bagus ya, Pak ya? Kalau untuk musik, Kalau untuk musik gue suka Red Hot Chili Pepper. wih, Funky. give it away now. Flea. Wu-Tang. Wih, Wu-Tang. Gini apa ini? Bawa lah. Nggak kena. Wu-Tang. Satu lagi siapa ya? Atau musik yang sedang lu dengerin sekarang mungkin. Yang beberapa hari ini atau minggu ini sedang lu play terus nih. Gue lagi dengerin Justin Bieber. Wih, yang baru nih, album Yang baru. Gak tau kalau YouTube adanya Justin Bieber. Oh. Jadi gue ya udah nih Justin Dia Bieber. berarti Salah subscribe berarti. kalau dia tipikal gini nih, nonton YouTube dia menerima apa adanya yang ada di timeline. Dia nggak mau males tinggal klik ya ini nonton ini dah. Jadi nyari musik baru di YouTube gue nggak tahu kemana, jadi udah pencet satu langsung main semuanya. Follow Baswe dong, banyak musik baru di situ. Iya. Bian. Seperti yang kita udah bilang tadi pertama, yang selalu datang di sini terlihat kecil di mata orang-orang. Tapi Mereka sungguh sangat besar dan juga kuat. Mighty Tiny. Yeah. so, Masuk, Pak. masuk. Masuk. Kok? Lagunya Doi Red Hot Chili Pepper. Yang giveaway now. Giveaway now. Jadi ingat, ternyata kita juga punya. Apa? Tapi bukan giveaway. Apa? Giveaway now. Keren. Lanjut Nah. obrolan yang tadi. Betul. Caranya gimana nanti giveaway-nya? Nanti terakhir lah ya. Kita pokoknya bakalan ada giveaway. Jadi tetap aja nonton. Betul. Baik-baik banget sih hostnya ini. Kita doang berdua. Ya. Kamu diam aja dari tadi. Habis berandalan topinya ada. serem. Keren banget. Tuh. Ya kan? Jadi alasan pulang ke Indonesia karena waktu itu bokap nyuruh pulang ke Indonesia. Tuh, kan terpaksa pulang. Terpaksa pulang. Akhirnya, Iya. Iya, akhirnya ke sini. Terus lu battle-battlein beberapa b-boy yang ada di sini. Ya. Siapa dulu yang paling jago menurut lu? Gali. Gali dari Jakarta Breaking. Jakarta Breaking. Gali Jakarta Breaking sekarang jadi pesulap, boy. Oh iya. Ya. Oh iya, gue pernah dengar tuh. Jadi Pesulap pesulap. handal. Pesulap handal Apa sekali. tuh kriteria lu buat bilang dia jago tuh gimana? Iya.
gue nanya ke b-boy sini yang paling jago yang mana, semua jawabnya Gali. Gale, terus Dan itu lu tantang tuh. ternyata terbukti juga gitu emang. Oh ya jago juga dia. Jago, paling jago. Paling Emang jago. paling jago ya? Paling jago. Nah lu sendiri setelah transisi lu dari Amerika terus pulang ke Indonesia, lu melihat apa perbedaan Di mananya nih? di b-boy di Skena ya kali ya? skenanya atau apanya gitu? Wih bener. Perbedaannya. Bener. Ini penting nih. bener. Lu ngeliat apa perbedaan? Nggak ada yang lead di sini. Jadi yang Oh, leader kalau di sana ada yang ngelit? nggak ada juga sih. Nggak ada bedanya dong? Nggak ada. Cuman maksudnya yang seniornya nggak mau ngerangkul. Oh, Waktu itu ya. Jadi ini gue ada VCD, ini buat gue aja, ilmu buat gue. dia pelit Jadi ilmu. gue pengen jadi jago. Kalau mau lo harus beli. Itu yang gue lihat dan gue dengar. Jadi makanya gue ngasih VCD. Karena kalau untuk anak-anak ini mau battle, nggak bisa cuma Jakarta doang gue kasih VCD. Terus Bali sama Surabaya sama Medan knowledge-nya kurang kan. Iya, Kalau mau knowledge-nya sama, Baru battle. kompetisi juga sehat ya. Iya. Jadi levelnya sama. Berarti lu sempet kayak gini dong. Oke lah katakan lu pas pulang ke Indonesia, wah ini abang-abangannya kenapa nggak mau pelit ilmu ya ngasih. Mereka kayak ada sedikit sensi nggak sih ketika lu ngasih VCD itu? Nggak ada sih, karena udah di-battlein. Nah itu makanya yang tadi. Oh, itu gua cara bilang, lu ya berarti ya? caranya dia gitu. Gue sempat Pas mikir tuh kalah. kenapa lu harus datang untuk edukasi ataupun informasi tapi harus battle gitu. Iya. Ya buat anak-anak ini gue nggak bisa gue datang gue dari Amerika gue lebih jago dari Jabrek. Ah. Nih nggak bisa. Cara Mereka menunjukkannya harus dong. lihat. Iya. Gue juga harus ngebuktiin. Sama kayak Bruce Lee aja dulu kalau ke studio-studio Iya, kan dia benar. battle. Kayak ini Kung Fu Boy dulu Iya, datengin iya. perguruan kayak silat ya jadi gitu ya. Tapi literally begitu boy. Tapi emang begitu ya? Begitu Boy. dia datang. Culture-nya di sana pun seperti itu. Kalau waktu di SMA sana gue emang setiap ke sekolah-sekolah karena nggak ada kompetisi Tantangin gitu. dulu. Iya. Jadi kita janjian segitu di sekolahnya di mana di sini udah battle. Itu tinggal langsung ngomong per person aja, gue mau lawan lu gitu. Iya, gue lawan sekolah lu atau anak-anak lu gitu. Ntar kita ke sekolah gitu. Itu berarti kan rentan sama pergesekan ya. Maksudnya kalau ada yang kalah nggak terima gitu. Jadi ujung-ujungnya jadi berantem. Ada nggak sih? Ya siapa tahu gitu kan. Iya, kali aja ada Nggak ada pasti. orang nggak semua bisa menerima Iya. kekalahan. Ya, cuman Mungkin Theodorus Ginting ya. Ya dulu begitu. itulah. Karena dia kan emang b-boy dulu. Iya dulu Oh, Theo iya, juga iya, B-boy. iya. Fun fact juga tuh Theo itu, B-boy. itu ngebentuk dia karakter jadi gitu ya. Kalau kalah dia suka gebugin orangnya. Waduh, gue takut gue pengen nambahin gak jadi. Lu inget gak orang yang pertama lu battlein dulu Bi pas datang ke sini? Iya Siapa? dia jabrek, Langsung jabrik. langsung jabrek. Oh. Jadi jadi gue pas pertama kesini gue latihan sama anak-anak Senayan Breakers. Dan ini tuh emang rivalnya si jabrek. Jadi gue emang udah ini nih anak-anak ini begini emang harus dibattlein. Ya udah akhirnya kita nge-set battle di Hotel Ambara Blok M. Iya. Yoi, keren banget tuh. Itu rame tuh men. Rame. Rame banget. Gue juga nggak tahu bakal serame Rame, apa. Boy. Cuman akhirnya ya udah jam segitu akhirnya rame b-boys ada 150-200an untuk nonton gitu dan Yo, kita rame banget men. Iya Itu rame memang banget. zaman segitu kan pas lagi Rame banget. hype-hype-nya banget. B-boy itu lagi rame gitu. Iya. dan kita battle 45 menit. Jadi udah battle aja. Ini udah battle. Nah ini pertanyaan pribadi gue nih, ketika lu lagi battle itu, ya kayak mau tumat aja kayak ngomong, misalnya lu sama rival lu, gue battle. Yang sebagai judge-nya menentukan menang atau kalah siapa? penontonnya, Crowd men. crowdnya. Oh, crowd jadi judge-nya. Cuman nggak kita tanya siapa yang menang nggak gitu. Ya udah kalau udah battle di open circle saling tahu aja. Sama yang give up duluan berarti gayanya habis duluan, stamina-nya habis duluan. Oh, stamina ya? Berarti memang B-boy juga memang ada kebutuhan untuk menjaga stamina gitu. Iya, kalau nggak ada stamina gayanya nggak keluar. Iya. Mau gayanya sekreatif apa, sebagus apa, kalau di ronde 4 udah habis, Aduh. Berapa ronde biasanya kalau 42 menit gitu? wih banyak 40 menit. Lu bayangin aja Teng, 45 menit. Itu dia. Main itu bola kru. aja udah berapa. Oh, kru ya, kru. Jadi Senayan lawan Jakarta Breaking. Senayan Breaker waktu itu ya. Cuman abis itu udah beres battle, abis battle ya udah, gue jadi teman deket sama si Jabrek juga. Gue Oh, deketin sehat juga, ya, udah. gue deketin juga karena cewek-cewek ke mereka semua. Iya, Jadi, men. wah ini cewek-cewek nempel ke sini nih. Ya uts, gue ke situ dong. Apa mungkin tujuan lu nge-break pertama kali adalah untuk memikat? Betul. Makanya. Gue pengen tanya nih soal lo jadi romonya B-boy B-boy. Indonesia. Itu emang ada prosesinya kah? Enggak ada men. Itu anak-anak B-boy aja yang menyatakan Declare. seperti itu, Mendeclare. declare gitu.
kayak seperti balik lagi dia dapat create gitu kan. Itu AKA-nya anak-anak ya? dari ya anak-anaknya dia aja gitu kan. Nah, Itu akhirnya kapan dia- tuh? Tahun berapa lu ketika lu Apa dapet ya? ini? Gak tahu gue tahun apa, pokoknya Nggak gue ngerti cuma ya. ngelakuin aja Iya. yang gue pikir bener. Ya mereka sendiri yang ngasih tuh papa tuh papu. Iya, iya benar papa. Bisa jadi nama nickname lu yang baru juga ya? Papa B-Boy Papa Indonesia. B. Papa, Papa iya, B. itu ada juga yang manggil dia Papa B. Benar. Tua banget nih berarti gue. Banyak kayak lu men. Apa coba? Papa B, Apa Bi? create, Create. tukang mabok. Ya, Itu kalian. Tabok, tukang mabok. Kolosium. Ya. Oh, Tuh, Imbel. ilegal. Waktu itu pada saat lu datang ke Indo Bi, lu ngebenerin lah, ibaratnya kayak lu ngasih knowledge lah ke beberapa b-boy yang ada di sini gitu. Ada nggak yang lawan lu saat itu kayak? Ya pro dan kontra. Iya, kayak Pasti ada kan? selain kayak lu battlein dulu kan pasti ada juga yang kayak nggak usah lah ngikutin dia. Nggak ada sih. Nggak ada ya Bi. Tapi emang gue setuju sih, sebetulnya kita punya gelar tuh yang memberikan gelar tuh orang-orang. Betul. Lebih objektif aja jadi. Ya toh orang yang memberikan ini gitu penilaian gitu. Kalau kita nyebutin nama kita apa? Dan gue rasa sih Kata orang, enggak. si Dian kan dapat informasinya langsung dari pas di Virginia. Iya. Itu cuma gue Iya. kayak men-spread informasi Betul. aja yang Iya, pasti tujuannya juga ketika si B-Boy Indonesia juga dapat gitu input informasi dari luar yang rootsnya seperti apa, ya mereka juga bakalan berkembang gitu Pasti, kan. pasti. Dan bahkan tadi kita sempat dapat informasi ya, katanya dulu kenapa bisa akhirnya battle b-boy itu katanya dari geng motor, Bi. Benar. Geng di New York sih, bukan Geng cuman di emang, New York, cuman kan? emang geng motor kan, dia Black Historinya States gitu-gitu. Gimana sih? Jadi Iya, awal geng ceritanya gitu. Ah, Si kalau lu kan berarti udah sekian belas tahun nih puluhan mungkin Puluhan, ya, kan? di B-Boy ini. Dari lu sendiri bisa nggak diceritain mungkin buat teman-teman yang nge-WW ini ada banyak yang awam gitu Iya, sama si iya. B-Boy Gue ini. itu awam. Lu bisa ceritain sedikit Maksudnya sejarahnya sejarah si di B-Boy. sejarah, Iya, iya, sejarah dari di roots-nya si sejarahnya. B-Boy itu sendiri. Kalau roots-nya emang mulainya tuh di block party. Oke, Cool oke. Herc. Itu juga Itu yang pesta hip hop pertama Iya, itu ya. pesta Iya. hip hop. Itu pesta di mana yang emang udah mabok aja. Jadi di rumah susun Cool Herc bikin party-party Bronx. juga Bronx. Dan yang ini sih info yang gue dapat dari salah satu Rocksteady crew, ada B-Boy Why Not, dia pernah kesini juga, emang temen juga. Salah satu alasan kenapa orang mabok bisa turun ke bawah itu terinspirasi dari James Brown, splitnya James Brown. Jadi dari mabok taunya, dak ada split tuh. Yoi, turun tiba-tiba. Turun, Yoi. kan seharusnya joget di atas doang kan. Yoi. Akhirnya turun ngeliat James Brown, nah dari situ udah mulai kebikin lah foundation basic gayanya gitu. Oh, jadi memang diadopsi dari gerakan yang udah ada sebelumnya ya. Iya. Wow, James Brown. Kalau b-boy itu selalu dari ada gimnastik, ada dari capoeira, ada dari Oh, campuran ya? kungfu, iya. Tapi memang gua akuin sih. Jadi kalau untuk hip hop sendiri memang kalau untuk roots dari si hip hop itu sendiri DJ lah awalnya yang memutarkan musik. Benar. Yang keduanya kenapa ada si culture hip hop ini dari si B-boy, men. Oh iya benar, awal banget tuh soalnya kan. Iya. Yang gue tahu juga sih kan gitu. iya, Jadi iya. B-boy itu salah satu jadi unsur hip hop yang memang kenapa hip hop bisa sebesar ini itu sekarang. Justru kalau menurut gue rap tuh kayak di bawahnya lagi Pelengkapnya B-boy ya, gitu ya, pelengkapnya kayak, unsurnya gitu. Iya. Terus gimana lagi? Itu bener nggak yang kalau geng motor? Geng motor. Ya sebenarnya di New York kan ada Bronx, ada Brooklyn, ada Queens, ada Harlem, itu jadi ya ibaratnya ada Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Benar. Ada geng-gengnya tuh, Bel. Emang teritori ya? Per teritori, dan emang mereka juga ya geng-geng motor lah, kayak apa sih? Hells Angels Iya yang gitu-gitu. ini yang pakai apa vest yang ada nama-namanya ya. Kayak gitu-gitu. Makanya salah satu grup organisasi di New York, Mighty Zulu Kings, kalau kalian Oh, kalau iya, lo tahu, tahu. itu di bawahnya Zulu Nation. Afrika Bambata tuh ya. Ya, Zulu Nation, bawahnya ada Zulu Kings, ada Zulu Queens. Zulu Kings itu untuk B-boysnya, Zulu Queen itu untuk B-girlsnya. Kalau kalian ngelihat yang Zulu Kings ini gayanya udah kayak begitu. Jadi gangster. Nah, yang si Afrika Bambata tuh yang setahu gue dia dapat kesempatan untuk ke Afrika. Afrika terus dia ngelihat ngobrol-ngobrol sama orang sana. Lu kenapa perang? Kan di sana emang perang-perang. Nah, kenapa perang? Terus orang-orang sana juga lu di New York kenapa
antara orang negro, antara orang di New York, lu ngapain perang sesama gitu. Kalau di sini kita ngelawan orang luar. Jadi itu yang diambil sama Afrika Bambaataa. Pas Afrika Bambaataa balik ke New York, dikumpulin geng-geng si Afrika Bambaataa juga gangster tergede di New York. Si Zulu itu ya. Iya. Jelas. Itu dikumpulin tuh kepala-kepalanya geng. Mulai dari sekarang kita udah nggak usah saling ini, kita harus gabung aja. Disitulah terbuatnya si Zulu Nation. Wow. Kalau elemen hip hopnya emang udah Kool Herc juga dulunya b-boy, dia juga nge-rap, dia juga itu. Cuman emang ada empat elemen ini. Kalau dari pengetahuan gua yang namain 4 elemen ini untuk jadi hip hop sih si Kool Herc itu. Bukan, si Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa. Kayak gitu sih. Kalau untuk Jadi memang bener ya kalau bener misalnya berarti. dari geng motor itu Ya. dari si geng ini dulunya yang banyak konflik antar sesama. iya, daripada bunuh-bunuhan gitu Benar, kan. benar. Untuk gitu. Jadi Makanya ada mereka- juga tarian di b-boy, ya saudaranya b-boy namanya uprocking. Kalau di b-boy pasti lu ngeliat yang mereka pura-pura Oh, iya. ngambil pistol, Iya, iya. ngambil mukul itu untuk ya Oh, udah itu lu namanya uprocking? Uprocking. Mendingan kita lewat tarian aja, nggak usah bener-bener bunuh-bunuh, udahlah gitu. Kita harus lawan si Kompetisi yang lebih penjajah. seru aja ya, sambil party terus. Iya. Yoi. Ada gitu-gitu. Gitu-gitu. Iya, gue pernah lihat tuh, gue pernah lihat. Yang kayak iya, Gitu-gitu, yang Pak. kayak potong kepala. Pokoknya itu ada ceritanya juga, itu sejarahnya beda lagi sama b-boy. Itu bukan b-boy, beda lagi. Itu uprocking namanya. Dalam ya boy. Jelas. Yoi. Nah, nyambungin lu yang pas battle di hotel itu kemarin. Gue Hotel- sempet yang apa? Sama Jabrik. Yang Oh, Jabrik iya. itu. Jakarta Breakin. Jadi itu kan ada gue pernah denger battle rutin sama komando. Komando. Itu bedanya apa ya? Kalau rutin tuh berarti masuknya bareng. Kita berempat tuh gaya bareng. Oh, yang kayak bareng-bareng gitu. Ya, kalau Crazy Commando gue masuk duluan. Cuman ntar lo akan masuk tapi pas gue mundur dan lo masuk itu gayanya sama tuh. Cuman gue mundur lo maju, Oh, ngelanjutin. ngelanjutin. Namanya Crazy Commando. Rutin. Crazy Komando. Commando. Bukan komando doang ya? Bukan. Crazy Commando. Crazy Commando sisi. Oke. Ini waktu kita tur juga tiap kota dia bikin workshop. Tiap kota Itu penting dia bikin ya? workshop. Iyalah, Penyampaian penjelasin. informasi dan ilmu itu menurut gue sangat Iya. penting. Jadi kalau misalnya dia ngejelasin yang tadi gue kayak, ini kayak balik lagi nih gue dulu nih. Iya. 20 kota dia ngejelasin kayak gitu gue cuman Nggak ada Ya yang tahu sama pantes sekali. disebut bapak 20 kota. Iya, gila. Dia pernah kalah sama B-boy Taiwan. Wih, Iya, gimana Red tuh? Bull. Kenapa tuh? Taiwan. Taiwan. Nah, Kenapa alasannya? Bakso. ya. Judge-nya berat sebelah? Itu tuh 2007 gue emang abis 2006 tuh gue sempet emang males-malesan udah males berkompetisi. Udah mulai rockstar lu ya. Mulai Gue rockstar. tadi zaman itu. Mabuk-mabukan, Mabuk-mabukan. Party. Party mulu. Parah ini nyuntik ya kan. Woi. Kayak Nanti kan ini. Rapid test. Gak mau gitu dia udah rapid test zaman itu. Wait a minute. Nah, ya 2007 gue ditelepon sama Red Bull. Ini kita ada Red Bull BC One Asia Tenggara, lo submit video promo lu dulu. Emang nggak lama sebelum gue ditelepon tuh emang gue ngeluarin video promo. Jadi emang Lu pas kasih aja tuh- videonya tuh ya. Iya, pas gue kasih, akhirnya dipilih untuk representasi Indonesia di Taiwan, Red Bull. Ke Taiwan ya berarti ya? Taiwan, kan gue emang Satu belum- orang tuh sendiri. dari Indonesia sendiri. Cuman ada teman-teman dari Thailand, dari Singapura, dari Vietnam juga ketemuan di sana. Dan jurinya dari Amerika 1, sama dari Taiwan 2. Tuan rumah. Tuan rumah. Tank boy, tank tong, tank tong. KKN juga di sana. Itu Thailand. Oh Thailand ya, sorry. Bukan tung tang tang. Tung tang tang. Beda. Cuman spodeng itu mah tong tang teng tong. Cuman kalau kalah di Red Bull BC One, jadi kalau emang buat gua sendiri itu jadi ada B-boy itu ada dua rutenya nih. Ada satu yang emang di open circle bisa keren banget di acara klub tuh udah paling keren. Cuman kalau dibawa ke panggung itu udah beda arsenalnya, gayanya udah harus beda karena lu udah ada 15.000 penonton. Lo nggak bisa kasih lihat originality yang mereka nggak ngerti. Iya. Mereka ngertinya Asik. Kayak entertain, berarti lu entertain ya iya, harus. lu muter di kepala dong, lu lompat di tangan yang sebenarnya nggak ada originality-nya. Cuman tingkat technicality difficulty-nya ada, cuman ya itu
Kalau gue sendiri pas gue naik ke atas itu nonton 15.000 gue geter. Geter ya. Itu Gimana mau karena jadi caleg nanti? panggungnya bulat dikelilingin. Iya, gue pernah Muter lihat gitu tuh ya? panggung Red Bull tuh gitu. 360 gitu ya? Iya, iya dan emang gue emang nggak latihan banget sih, cuman emang pengen Jalan-jalan. ke Taiwan dan emang 2 malam itu dibawa party emang gila banget partinya Bel. Gue emang party sebenarnya, kesana buat party. Lu nggak ngajak gue. Kalah kan lu. Salah lu ke Thailand aja gak paspor lu habis gimana ke Taiwan? Pakai kapal tongkang lah. Pura-pura jadi nelayan gelap. Ditangkep masuk nuansa pagi. Boy, tapi boy ya. Kan dari tadi Bian ngomong party. Nah, sebenarnya B-boy itu ada kaitannya sama party nggak sih? Orang lahir B-boy di party. Nah, berarti kayak B-boy yang sekarang lagi dijalanin lah, B-boy yang pada ngejalanin itu, menurut lu mereka harus ikut party dong? Gak cuma jangan di situ doang dong? Mereka lagi belajar party. Karena umurnya baru 18, 19 yang emang Sabi juga tuh kalau lu mau jualan. Hah? Depan. bikin party. Jualan ini maksudnya jualan tiket. Guys. Biar asik, masih party. Lu pakai apa ke pesta ini? Ah, pesta. Datang pakai BMW. BMW ya. Kan gitu kalau anak party. BMW. Pakai apa lu kesini? BMW. Lanjut. Enggak deh. Dia mau udah kasihan. Tuh gue balik ke sini, gue sama si anak Jakarta Breaking emang party Banget. Jadi, cuman separty-partinya kita ada aturan untuk di B-boys yang tidak tertulis. Kalau lu di klub lu nggak boleh turun ke bawah. Iya. Maksud Kalau turun ke B-boys bawah? lu harus jogetnya sama cewek. Itu lu B-boy. Nah, Kalau lu B-boy ke klub terus lu muter-muter, lu windmill itu udah norak buat kita. Gue sering lihat tuh akhir-akhir ini yang Lu gitu. sering lihat orang norak berarti. nah, Buat B-boy. tuh. Kalau B-boy Kalau B-boy nggak kayak gitu ya? Kalau B-boy nggak boleh. Ya bukannya nggak boleh, boleh lah, pasti ya ya. gue juga nggak munafik, Iya, gue pernah. Cuman sebaiknya kalau lu di klub lu pegang satu gelas di tangan sini, satu lagi pinggang wanita. That's right. Gila. Aturan Itu bukan B-boy, fuckboy jadinya gimana? Dan itu yang ngebedain B-boys Indonesia sama B-boys Bali. Tuh. Karena B-boys di Bali itu salah satu Bali justru favorit B-boys di Indonesia buat gue, favorit gue di Bali. Syarat tuh Aerial Crew. Aerial Crew. Aerial Crew. Karena mereka lifestyle-nya di Legian, mereka party. Yoi, dapat vibe-nya. Dapat. Jadi mereka gak cuma mikirin gue harus latihan muter berapa kali di tangan gue. Jadi mereka feel groove-nya tuh udah dapat aja banget. Jadi jadinya. ibaratnya ini anak-anak yang emang suka party. Jadi mereka ngerti groove-nya, connection sama musiknya ada. Cuman anak-anak Jakarta tingkat difficulty-nya oke, creativity-nya oke. Cuman jadinya jadi kayak kota industrinya gitu. Iya. Kompetisi semua di sini. Memang relate sama keseharian dia ya, yang kayak hidup di Legian Iya. party gitu. Jadi dia bisa ngerasain. Dan emang setiap hari party. Tuh. Jadi yang emang kerjanya MC di dulu tuh embargo kan. Embargo. Jadi di embargo, jadi DJ di embargo. Jadi ya B-boys mereka juga di hire untuk ngeramein embargo, harus ngedance, break. Betul. Jadi ini anak-anak ini emang hancur, minum juga setiap malam. Salah nggak kalau bisa alasannya? Gue sendiri pernah nih. Gue kan kaku nih, nggak bisa joget. Gue pengen belajar nge-b-boy supaya gue ntar party enak luas gitu. Ya. Itu boleh nggak sih? Norak nggak sih? Enggak, minum 3 gelas, 4 gelas brandy, ntar juga bisa gerak sendiri. Jadi gitu. malu-maluin. Gerakan kemana-mana. Ini gitu. jawaban orang yang punya jam terbang. Ya, Iman. 3 gelas, ikut kok temponya. Kalau 3 gelas belum gerak itu kawe tuh minumnya. Ya, besok paginya mencret boy. Aduh sakit. Oke, kalau gitu mungkin lo ada ya seperti biasa mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman sekarang yang lagi nonton. Mungkin ada B-boy juga di luar sana. Yang pasti shout out untuk tim Westwell udah ngundang gua. Terima kasih Kalau untuk waktunya. buat gue sendiri kemarin pas di acara Flaps, gue ngeliat tim Westwell itu udah satu tim, udah ada warnanya, udah beda-beda, rame. Ibel ada ciri khas sendiri, Dom ada ciri khas, Upi ada ciri khas. Itu udah kayak kalau buat gue sendiri itu udah Wu-Tang-nya Indonesia tuh. Udah keren lah di panggung nih, Westwell udah keren banget. Dan shout out untuk B-boy Indonesia sama tim Urban sama anak-anak Mukarakat. Wih. Sama mamah papa tercinta dan anak-anak tercinta. Family man. Di luar kebesaran nama B-boy yang dimiliki oleh Bian,
dapat film. Betul. Keren. Don't forget your roots. Keren orangnya. Boleh jadi sahabat. Semua orang keren gue pengen jadi sahabat. Sama, gue juga. Siapa tahu ketularan. Ikutan keren. Itu dom temennya yang keren. Sengaja ada email keren walaupun temennya. Jangan lupa, Saatnya. kita punya sesuatu yang keren buat teman-teman. Betul sekali. Apakah itu? Giveaway now. God damn. Giveaway-nya caranya gampang banget, tinggal jawab aja pertanyaan dari kita. Pertanyaannya adalah Lempar dulu. Tadi Oh, lagi. Ini ada apa? lempar. Lu Apa? udah masuk. Lempar. Lempar. Lu nggak enak di kamera. buka. Buka plastiknya. Tutup lagi. Lagi. Wih. Taruh. Ziplocknya gede juga. Berapa tuh, Bro? Mahal tuh. Ih keren. Sweat boy, sweat. Boleh nggak sih gua ambil aja nih? Jangan lah, ini kan buat giveaway. Buat giveaway. Gimana caranya buat ngedapetin ini? Jawab aja pertanyaan dari kita. Apa pertanyaan Bel? Sejak kapan Bian mulai menjadi b-boy dan di mana? Sekali lagi, Berarti ada 2 jawaban ya? 2 jawaban. Gimana cara ngejawabnya? Di mana? Komen aja di YouTube kita. Nih, yang episode Bian nih. Betul. Komen. Kirim jawabannya, nanti akan kita hubungin langsung via YouTube juga ya. Ya, betul. Oke. Kita akan langsung. Sekali lagi pertanyaannya Bel mungkin? Sejak kapan Bian mulai menjadi b-boy Ya. dan di mana? Dan di mana? Gampang tuh, Gampang. ya kan? Rewind dikit. Iya lagi. Iya kan bisa di rewind. Bisa ya? di rewind. Kan kita nggak live ini ya. Iya. Iya. Lupa gua. Lupa. Keren ya boy? Keren. Mighty Tiny. Mighty Mighty Tiny. Oh, iya. Coba Mas Teng sebagai Berarti karena Bian udah datang ke sini menemani kita Udah. ngobrol sejam. Udah tahu cerita-ceritanya juga. Udah tahu sejarah-sejarahnya Udah juga. pegang nih gue udah pegang nih. Langsung aja kita nobatkan. Bian, wow. God damn. Thank you guys yang udah nonton. Jangan lupa Komen, Jangan lupa. subscribe, Jangan lupa. nyalakan lonceng, Jangan lupa. follow semuanya di sini ya. Yo. terima kasih juga ya buat Bian ya. Terima kasih, Udah Bian, datang waktunya. nih, Thank you waktu. banget. Thank you Terima kasih semua. banyak. Thank you, Bi. Thank you. Sampai ketemu lagi di Wow Season 2 episode 3 berarti ya. Yes. Siapa kira-kira? Cewek dong. Cewek jelas. Bosen cowok mulu. Berarti Bian datang lagi minggu depan. Ya, cewek dong gua. Dia datang kalau party, boy. Oh, party. Oke lah, kalau gitu kita pamit ya. Ibel Dom Dom Mustang. Cihuy. Whoa.